Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk kelas 10, ya, hari ini sekarang kita mempelajari tentang unit 2 mengenai objek kajian sosiologi. Nah, di dalam objek kajian sosiologi ini kita dapat mengenal apa saja aspek-aspek mana saja yang dikaji oleh sosiologi. Seperti itu. Pada minggu kemarin sebelumnya kita telah membahas tentang mengenai konsep dasar sosiologi itu sendiri dan bagaimana fungsi dan manfaat ilmu sosiologi bagi kehidupan masyarakat di dunia maupun di Indonesia sendiri. Kalau untuk di dunia, dia ini membahas mengenai revolusi industri, revolusi Perancis, dan revolusi Amerika Serikat gitu ya. Kalau misalkan dari ketiga revolusi ini terlahirlah si pengertian dari sosiologi sendiri. Boleh Ibu singgung sedikit untuk mengulas sedikit ya mengenai sosiologi sendiri. Di dalam pengertian dari sosiologi sendiri pertama kali dipublikasikan oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Menurut Auguste Comte, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Istilah sosiologi sendiri berasal dari dua kata, yaitu socius yang berarti kawan dan logos yang berarti berbicara atau kata. Kalau socius itu berasal dari bahasa Latin dan logos berasal dari bahasa Yunani. Objek yang dipelajari dalam sosiologi adalah masyarakat dan seluruh perilaku sosial serta perubahan yang terdapat dalam masyarakat sendiri. Sebagai objek kajian sosiologi yang akan kita pelajari sekarang gitu ya, difokuskan pada hubungan timbal balik antara manusia satu dan manusia lainnya gitu. Terus hubungan antara individu dan kelompok, hubungan kelompok satu dan kelompok lain, serta proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut dalam masyarakat sendiri. Nah, kalau di dalam pembahasan sendiri, di sini ada beberapa ahli gitu ya, seperti yang tercantum di dalam tokoh-tokohnya itu. Nanti kalian bisa dilihat sedikit tentang penugasan kegiatan 2-nya sebelum kita masuk ke unit 2 terlebih dahulu. Jadi yang belum mengisi penugasan 2 boleh diisi terlebih dahulu baru mengikuti unit kedua kali ini. Nah, setelah kalian mengerjakan penugasan unit 2 ini, langkah selanjutnya yang kalian bisa kerjakan adalah mengenai apa sih sebenarnya kan ya, objek apa aja sih yang bisa dipelajari oleh sosiologi sendiri. Nah, sebelumnya tadi Ibu telah singgung sedikit ya tentang objek apa saja yang dilakukan oleh sosiologi sendiri gitu. Nah, di dalam objeknya seperti dilihat yang di gambar 1, gambar A itu ada pemukiman kumuh, yang kedua ada gunung meletus, yang ketiga ada pembacaan proklamasi oleh Bung Karno, yang keempat antrean penerimaan bantuan langsung atau BSM gitu. Nah, menurut pendapat kalian apa nih objek kajian yang bisa kita ambil di dalam kajian sosiologi tersebut? Jadi tugasnya yang pertama kali adalah tentukan nih mana saja gambar yang merupakan objek kajian sosiologi sendiri, seperti itu. Selanjutnya, nah, di dalam uraian materinya itu terdapat
Terdapat yang pertama, kajian sosiologi adalah yang pertama satu, hubungan timbal balik antara manusia satu dengan manusia lainnya. Kedua, hubungan antara individu dengan kelompok. Ketiga, hubungan antara kelompok satu dan kelompok lainnya. Yang ketiga, sifat-sifat di kelompok-kelompok sosial yang bermacam-macam coraknya, seperti itu. Ya, kita lanjut ya untuk pembahasan selanjutnya. Nah, di pembahasan selanjutnya itu terdapat objek sosiologi. Nah, di dalam objek sosiologi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu objek material dan kedua objek formal. Nah, objek material ini apa sih gitu kan? Nah, objek material ini objek yang dibahas mengenai kehidupan sosial, gejala-gejala sosial atau interaksi sosial, terus proses hubungan antar manusia yang mempengaruhi kesatuan hidup manusia itu sendiri. Terus yang kedua, objek formal. Nah, di dalam objek formal ini ditekankan pada manusia sebagai makhluk sosial atau masyarakat. Dengan demikian, objek formal sosiologi adalah hubungan antar manusia serta proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, orientasi sosiologi di masyarakat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah sokoguru dari kelompok masyarakat. Apa sih yang disebut sokoguru itu? Nah, sokoguru ini adalah merupakan lembaga pertama yang dikenal oleh masyarakat atau yang dikenal oleh manusia itu sendiri. Kenapa sih? Karena kan manusia itu dilahirkan dari keluarga ya, jadi dibesarkan dari keluarga, dan di dalam keluarga ini memiliki peraturan, terus memiliki tata kelakuan, memiliki syarat-syarat untuk terciptanya sebuah visi misi atau kehidupan untuk bermasyarakat, seperti itu. Yang kedua, kelangsungan hidup masyarakat memerlukan sejumlah ketentuan untuk mengatur tingkah laku manusia. Kenapa sih bisa seperti itu? Karena dari kelangsungan hidup masyarakat itu adalah bagaimana caranya masyarakat itu bisa bertahan atau menghadapi situasi kondisi yang ada di masyarakat itu sendiri. Contohnya gini, misalkan di kelangsungan hidup dengan berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan sebagai ayah, itu kan memiliki tata caranya yang beda-beda. Contohnya seperti ini. Kalau sebagai ayah atau sebagai kepala keluarga yang diciptakan pertama kali untuk melakukan kelangsungan hidupnya adalah mencari nafkah atau mencari kehidupan yang layak untuk anak-anaknya dan keluarga kecilnya, seperti itu. Nah, fungsi dari ibu sendiri adalah merawat, memberikan kasih sayang, dan menjaga kelangsungan yang ada di rumah, karena ibu rumah tangga ini yang bisa selalu di samping si anak sendiri. Meskipun keduanya ini sangat penting, ibu dan ayah, di dalam sebuah keluarga. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah kehidupan manusia itu sendiri. Nah, kehidupan manusia itu sendiri banyak dipengaruhi oleh lembaga-lembaga sosial yang ada di sekelilingnya dan harus dapat menyesuaikan diri dari lembaga-lembaga tersebut. Contohnya seperti ini. Di dalam usia bayi, balita, remaja sampai dewasa itu pasti mengikuti lembaga-lembaga yang baik formal maupun non formal, seperti itu. Nah, untuk pertama kali biasanya jika umur usia 0 sampai 5 tahun, biasanya manusia itu berada di lembaga keluarga, bukan lembaga sih. Pertama kali yang ia kenal itu adalah kerabat dan keluarga
kecil yang ada di lingkungan sekitar gitu. Yang keduanya, baru setelah menginjak 2 atau 3 tahun, mulailah si anak ini berinteraksi dengan sekitarnya. Misalkan dengan tangga depan rumah, atau dengan anggota keluarga rumah, dan lain sebagainya. Yang keempat, itu biasanya dia setelah usia 5 tahun, dia telah siap untuk mengikuti pendidikan dini atau PAUD ya. Gitu, fungsinya PAUD ini sebenarnya menitik beratkan kepada proses bagaimana si anak untuk bisa berinteraksi atau bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Jadi dari proses si PAUD ini untuk belajar berhitung, belajar membaca, atau belajar yang sangat susah, karena dikhawatirkan jika hal itu sudah dilakukan saat umur belia, nanti kedepannya anak tersebut akan bosan dan akan bosan lagi seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian 4 itu terdapat individu, keluarga, masyarakat yang mempunyai kecenderungan untuk mengidentifikasi dirinya secara sosial menurut keturunan, tingkat kemakmuran, pendidikan, jabatan, keanggotaan kelompok, dan status sosial lainnya. Nah, apa sih maksudnya dari klasifikasi kelompok sosial ini? Yang pertama gini, misalkan nggak mungkin kan di beberapa keluarga, dari keluarga bersuku Jawa, bersuku Padang, dan bersuku Betawi itu memiliki tingkat yang sama. Tentu saja tidak. Jadi setiap keluarga itu memiliki cirinya masing-masing, memiliki caranya masing-masing untuk mendidik anak untuk menjadi sukses atau menjadi yang diinginkan oleh si ayah maupun ibu dari keluarga itu sendiri. Selanjutnya, di kelima itu adanya komunikasi dengan kebudayaan dan masyarakat lain akan menimbulkan perubahan-perubahan nilai sosial. Selanjutnya, ada kerjasama dan saling menghormati merupakan tuntutan kemanusiaan. Yang selanjutnya, ada realisasi kehidupan pribadi yang dibentuk hubungan dengan yang lain. Selanjutnya, ada perbuatan yang diterima oleh suatu masyarakat dapat merupakan perbuatan yang tabu bagi masyarakat lain. Misalkan seperti ini. Jadi, di dalam perbuatan yang dapat diterima dan atau yang tidak dapat diterima, misalkan yang dapat diterima itu merupakan sebuah peraturan atau norma yang berlaku di masyarakat. Nah, di dalam norma ini ada beberapa norma ya, seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma dan lain sebagainya seperti itu. Kalau misalkan diambil dari norma kesusilaan gitu kan. Nah, kalau untuk di dalam norma kesusilaan ini kita menghargai atau menyamakan gender dari jenis laki-laki maupun perempuan. Jadi menyamakan dari tingkat pendidikan, terus menyamakan keberadaan si wanita dan laki-laki dan sebagainya. Dan selanjutnya ini, kalau pihak yang tabu ini seperti ini, misalkan ada seorang anak yang terjebak dirinya dan merasa dirinya untuk ingin merubah bentuk atau berubah haluan seksualitasnya. Contohnya seperti ini, misalkan dari laki-laki, ia dari umur bayi sampai umur dewasa ini dia merasa dirinya terjebak oleh badannya gitu ya. Nah, dia pikir dalam logikanya dia, dengan psikologinya dia ini, merasa dia seperti wanita. Nah, mulailah dia terpikir untuk merubah atau menjadi transgender seperti itu. Nah,
Di dalam transgender ini masih ada beberapa masyarakat yang tidak mendukung dengan gerakan seperti ini, seperti itu. Dan ada juga pihak-pihak yang menyetujui atau menginginkan kesamarataannya, mau LGBT atau lain sebagainya. Nah, di sisi lain, kita tidak bisa membenarkan atau menyalahkan sikap atau perilaku orang tersebut. Tapi, sebagai makhluk sosial, kita hanya bisa menghargai sikap dari pilihan masyarakat atau orang tersebut. Jadi, kita tidak bisa menjudgment atau menitik beratkan, hai kamu salah dengan perilaku tersebut. Jadi jangan sampai kita membuli atau memberikan suatu atau mengucilkan golongan tertentu seperti itu, karena kita harus memiliki toleransi yang tinggi seperti itu. Nah, di dalam ruang lingkup sosiologi ini terdapat 5 yang ada di ruang lingkup sosiologi ini. Yang pertama, kedudukan dan peran sosial individu dalam keluarga, kelompok sosial, dan masyarakat. Yang kedua, nilai-nilai dan norma sosial yang mendasari dan mempengaruhi sikap dan perilaku anggota masyarakat dalam melakukan hubungan sosial. Yang ketiga, masyarakat dan kebudayaan daerah sebagai sub masyarakat serta kebudayaan nasional Indonesia. Yang keempat, perubahan sosial budaya yang terus-menerus berlangsung yang disebabkan oleh faktor-faktor internal dan faktor eksternal. Yang kelima, masyarakat sosial budaya yang ditemui dalam masyarakat kehidupan sehari-hari. Nah, seperti contohnya nih yang di dalam gambar tersebut. Dalam gambar tersebut kan digambarkan telah dibangunnya sebuah proyek atau pembangunan tersebut. Nah, jika dilihat secara lebih mendalam, di sini terdapat masalah kenakalan remaja di masyarakat gitu ya. Kenakalan remaja ini bisa disebabkan karena apa sih gitu ya. Terus sejak kapan mulainya remaja itu bisa nakal, berperilaku nakal, sampai memberikan alternatif pemecahan masalah tersebut. Nah, setelah hampir selesai, boleh dikerjakan untuk di penugasannya. Nah, untuk petunjuk jawabannya, kalian bisa membaca atau mengulang tentang objek kajian sosiologi yang telah Ibu sampaikan tadi. Yang kedua, bacalah artikel berikut tentang mahasiswa kenalkan budaya Indonesia ke warga Taiwan. Terus yang ketiga, carilah contoh ruang lingkup sosiologi di masyarakat sekitar di rumah gitu. Jadi kira-kira di rumah kalian itu terdapat apa aja sih gitu, lembaganya maupun dari yang lainnya. Nah, boleh Ibu kasih contoh untuk soalnya. Yang pertama, ini lewat dari buku, pembahasan buku lainnya, bukan dari buku modul ya. Yang pertama, telaah soal, tipe soal. Yang pertama seperti ini soalnya. Pada perkembangannya, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang tidak hanya mengkaji sistem sosial masyarakat, tetapi juga beragam dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, yang tidak termasuk ke dalam objek kajian ilmu sosiologi adalah A. Demo yang dilakukan oleh para buruh untuk memperjuangkan kenaikan upah kerja. B. Kemarau panjang mengakibatkan harga pangan dan sayur yang meningkat tajam. C. Krisis moneter yang meningkatkan banyaknya pengangguran dan kriminalitas di masyarakat. D. Pendidikan seksual sejak dini dapat mencegah terjadinya penyimpangan seksual. Yang terakhir yang E.
kebiasaan masyarakat membuang sampah mempengaruhi tingkat kesehatan lingkungan. Nah, di sini adalah yang tidak termasuk adalah B. Kenapa B? Karena di sini dibahas itu adalah tentang kemarau panjang mengakibatkan harga pangan dan sayur meningkat tajam. Nah, di dalam kemarau panjang ini yang dikaji adalah sebuah cuaca atau atmosfer yang ada di masyarakat. Jadi bukan objek kajian sosiologi. Nah, objek sosiologi sendiri itu adalah kehidupan sosial masyarakat, tetapi lebih ke arah bagaimana caranya masyarakat berinteraksi, bagaimana caranya orang memberikan suatu judgement atau sebuah perilaku atau sebuah lainnya, seperti itu. Nah, sekian dari pemaparan dari pembahasan materi unit 2 yang dibahas oleh Ibu. Kurang lebihnya Ibu minta maaf jika Ibu menjelaskannya terlalu cepat. Jika ada kendala dalam penugasan kali ini, bisa di-chat ke nomor Ibu yang tercantum di nomor grup ya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time. Bye. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk anak kelas 10. Untuk menyelesaikan modul selanjutnya, untuk dapat bisa berpindah ke modul selanjutnya, izinkan Ibu untuk membahas tentang unit 3. Nah, di unit 3 ini terdapat penanda sosiologi. Apa sih penanda sosiologi ini? Penanda sosiologi ini hal apa aja yang bisa berkaitan dengan sosiologi itu sendiri. Setelah mempelajari objek kajian sosiologi, kita akan lanjutkan untuk mempelajari ciri-ciri sosiologi itu seperti apa. Dan kita lihat nih adalah merupakan interaksi antar siswa dalam belajar di sekolah. Mungkin saat ini kalian sedang berada di rumah untuk belajar home learning, tapi tidak menutup kemungkinan kan kalian bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya saat pembelajaran berlangsung seperti Zoom meeting atau Google Meet dan lain sebagainya. Ibu harap jika kalian menggunakan kedua aplikasi itu yang bisa berinteraksi langsung, baiknya kalian bisa berkomunikasi secara langsung baik kepada tutornya maupun ke sesama murid, seperti itu. Nah, di uraian materi ini itu terdapat ciri-ciri dari sosiologi itu sendiri. Nah, di yang pertama ini, ciri-ciri sosiologi itu bersifat empiris, teoritis, bersifat kumulatif, dan bersifat non-etis, seperti itu. Nah, kalau untuk pengertian dari empiris sendiri, jika dibaca gitu ya, di sini kan bersifat empiris yaitu sosiologi didasarkan pada pengamatan dan penalaran. Pengamatan berarti semua yang berhubungan dengan panca indera manusia yang di dalamnya dan dialami dalam kehidupan sosial. Sedangkan penalaran semua yang berhubungan dengan akal budi manusia atau interaksionalnya. Nah,
Jadi sosiologi itu yang bersifat empiris itu didasarkan pada kenyataan dan akal sehat yang bisa dipikirkan oleh si manusia itu sendiri, seperti itu. Yang kedua adalah berdasarkan teoritis. Nah, berdasarkan teoritis, sosiologi sudah memiliki sejumlah teori, dan teori itu sendiri secara sederhana dapat dikatakan sebagai hubungan antara dua variabel atau lebih, di mana hubungan itu merupakan hubungan sebab, akibat, dan saling mengakibatkan. Selanjutnya, sosiologi ini di dalam teoritis ini berusaha menyusun hasil observasi secara logis sehingga menjadi sebuah teori sosial. Jadi misalkan terdapat sebuah masalah sosial gitu kan. Nah, sebagai peneliti sosiologi, mereka bisa merumuskan apa saja gitu penyebab, apa saja masalahnya, dan bagaimana cara menanggulangi permasalahan sosial, dan menjadikan teori sosial yang bisa mengurangi dampak dari perbuatan yang tidak baik di dalam sosial itu sendiri. Selanjutnya, bersifat kumulatif. Bersifat kumulatif ini dibentuk dan disempurnakan, ditambah, diperhalus, diperbaiki, dan semakin lama semakin baik. Nah, maksudnya ini apa sih? Jadi kumulatif ini berdasarkan teori sebelumnya, kemudian dikembangkan lagi mengenai keilmuannya, mengenai bagaimana cara mengelola masalahnya, bagaimana cara menanggapi masalahnya, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi yang tadinya itu teorinya dari A nanti bisa menjadi A, B, C gitu. Jadi digabung ya. Jadi bisa menimbulkan teori baru yang menciptakan untuk kehidupan yang lebih baik, seperti itu. Yang terakhir itu ada non etis. Nah, di sosiologi non etis ini tidak mempermasalahkan baik atau buruknya permasalahan yang bertujuan menjelaskan permasalahan tersebut. Jadi di sini itu yang dilihat itu bukan masalahnya, tapi bagaimana cara menanggulangi si masalah tersebut. Jadi misalkan ada suatu masalah nih, kita ambil dari masalah meningkatnya kriminalitas di COVID-19, di era COVID-19 ini. Nah, menurut kalian ini kriminalitas itu terjadi karena apa sih sebenarnya, seperti itu kan. Nah, kalau bisa dikaji di sini bukan karena COVID-nya gitu kan. Jadi di dalam note ini tidak menyalahkan atau membenarkan tentang COVID karena bisa menyebabkan kriminalitas itu menambah, tapi lebih ke arah perilaku pelakunya, kenapa bisa membuat si kriminalitas itu terjadi, jadi kayak segitu. Nah, untuk penugasan yang terakhir itu coba dibaca materinya, terus lalu jawab soal pilihan ganda yang ada di layar tersebut, lalu bisa kirimkan jawabannya melalui komentar yang ada di dalam YouTube tersebut, dan akan dijawab dan diperiksa oleh ibu secara di grup ya. Dan sekian dari pembahasan modul 1 ini, dan minggu depan kita akan masuk ke dalam modul 2. And see you next time, and save healthy, pakai masker, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan tetap tersenyum apapun kondisi yang kalian alami saat ini, dan semoga kalian tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugas home learning ini, dan tetap
menjadi pribadi yang baik, tetap bersyukur, dan bisa menerima kehidupan ini dengan lapang dada. Terima kasih.